nama teh. Oke. Jika dua sudut suatu segitiga kongruen dengan dua sudut pada segitiga yang lain, maka sudut ketiganya dari dua segitiga tersebut pasti kongruen. Ilustrasinya kalau saya punya dua segitiga gitu, karena segitiga A, B, C, kemudian segitiga yang satunya lagi misalkan ya, D, E, F. Kalau diketahuinya ada dua sudutnya kongruen, misalnya sudut A kongruen katakanlah dengan sudut T, sudut B-nya katakanlah kongruen dengan sudut E, maka kita bisa buktikan bahwa sudut ketiganya pasti kongruen dengan sudut ketiga di segitiga yang kedua, ya. Itu teorema akibat tadi, karena jumlah sudutnya 180. Gimana menunjukkannya? Menggunakan teorema 1. Jadi berdasarkan teorema 1 tadi, teorema 1, maka kita bisa tuliskan ukuran sudut A ditambah ukuran sudut B ditambah ukuran sudut C itu sama dengan 180. Begitupun sama di segitiga kedua, ukuran sudut D ditambah ukuran sudut E ditambah ukuran sudut F itu sama dengan 180. Saya substitusikan ya, 1 dengan 2. Substitusi 1 ke 2 atau sebaliknya ya. Sehingga saya punya ukuran sudut A tambah ukuran sudut B tambah ukuran sudut C sama dengan ukuran sudut D tambah ukuran sudut E tambah ukuran sudut F. Gitu ya. Nah, karena ukuran sudut A sama dengan ukuran sudut D, maka saya bisa tuliskan sini ukuran sudut A tambah ukuran sudut B tambah ukuran sudut C sama dengan ukuran sudut D-nya ganti dengan sudut A, ukuran sudut E-nya saya ganti ukuran sudut B, ini ukuran sudut F, gitu ya. Nah, kemudian kedua ruas saya kurangi dengan ukuran sudut A dan ukuran sudut B. Saya kurangi sebesar itu ya. Jadi saya punya ukuran sudut C sama dengan ukuran sudut F. Jadi, akibatnya apa? Sudut C kongruen dengan sudut F. Ya. Seperti itu. Jadi betul bahwa kalau ada dua sudut segitiga kongruen dengan dua sudut pada segitiga lain, maka sudut ketiganya pasti kongruen. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat ya. Nah, saya sendiri masih flu ini, udah 2 hari. Lagi musim flu demam. Ada ditanyakan hari ini? Podo sih sampean sapi-sapi anak kelas kita nih. Satu segitiga tidak akan mempunyai lebih dari satu sudut itu sudut
atau sudut tumpul. Teorema ketiga akibat dari teorema 1 tadi, bahwa jumlah sudut segitiga, jumlah ukuran sudut segitiga adalah 180 sama dengan 180. Di teorema ketiganya, suatu segitiga tidak akan mempunyai lebih dari satu sudut siku-siku atau sudut tumpul. Oke. Ini kita boleh menggunakan metode tidak langsung. Misalkan andaikan terdapat dua sudut siku-siku pada segitiga ABC, katakan. Kita sebut sudutnya sudut A, sudut B, siku-siku misalnya. Apa yang terjadi? Berarti maka ukuran sudut A ditambah ukuran sudut B ditambah ukuran sudut C ini sama dengan 180 ditambah ukuran sudut C. Ini lebih besar dari 180. Nah, ini kontradiksi dengan teorema 1. Kontradiksi dengan teorema 1 yang mengatakan ukuran sudut A ditambah ukuran sudut B ditambah ukuran sudut C itu sama dengan 180. Ya. Sehingga pengandaiannya salah. Seharusnya berarti apa? Seharusnya apa tadi? Seharusnya segitiga ABC tidak mempunyai lebih dari satu sudut siku gitu ya. Jadi ada jaminan dari teorema 1 bahwa sudut siku-siku dalam segitiga itu paling banyak satu gitu ya. Paling banyak itu boleh satu, boleh tidak siku-siku berarti gitu ya. Sudut tumpul juga sama ya. Analoginya sama dengan ini untuk sudut tumpul. Kalau ada dua sudut tumpul berarti jumlahnya lebih dari 180. Kontradiksi dengan teorema 1 mengatakan jumlah sudut dalam segitiga itu sama dengan 180. Katanya sama dengan tapi lebih besar, kontradiktif. Kemudian ada beberapa teorema akibat yang lain yang muncul setelah adanya teorema jumlah sudut dalam segitiga itu 180 ya. Teorema berapa berarti? 4.
Sudut lancip dari suatu segitiga siku-siku saling komplement. Misalnya saya punya tiga siku-siku BC, siku-siku di ya. Jadi diketahui segitiga siku-siku ABC, siku-siku di B, titik B. Akan kita tunjukkan apa? Ditunjukkan bahwa sudut A komplement dengan sudut C. Oke. Sudut lancip dari satu segitiga siku-siku saling komplement. Oke. Kita mulainya dari sudutnya. Oleh karena sudut B siku-siku, artinya apa? Maka ukuran sudut B berarti 90 derajat ya. Kemudian berikutnya menurut apa? Teorema 1 tadi, bahwa jumlah sudut dalam segitiga itu 180. Maka ukuran sudut B ditambah ukuran sudut A ditambah ukuran sudut C itu 180. Oleh karena ukuran sudut B 90, berarti ukuran sudut A ditambah ukuran sudut C itu berarti 90. Sehingga kita bisa simpulkan sudut A komplement dengan sudut C. Kenapa? Karena yang disebut komplement itu jumlah sudutnya 90 derajat. Itu teorema akibat berikutnya dari jumlah sudut dalam segitiga ya. Sampai sini jelas ya? Baikkan ya. Oke, berikutnya teorema yang kelima. Ukuran masing-masing sudut segitiga sama sisi adalah 60 derajat masing-masing sudutnya. Kita sudah menunjukkan bahwa di kaitannya di pertemuan sebelumnya bahwa kalau sisinya sama kongruen, nah itu kita akan tunjukkan ukuran sudut A sama dengan ukuran sudut B sama dengan ukuran sudut C gitu ya, sama dengan 60 derajat. Oke. Nah, kita tahu bahwa kalau segitiga sama sisi itu sudutnya, besar sudutnya sama ya, akibat dari teorema di pertemuan sebelumnya yang mengatakan kalau dua sisi dalam segitiga kongruen maka sudut di hadapannya kongruen gitu ya. Nah, karena AB kongruen BC, di teorema berapa tuh? Bisa dicek lagi ya. Jadi oleh karena AB kongruen BC, maka sudut A kongruen dengan sudut apa? AB BC. AB BC berarti sudut A kongruen dengan sudut C gitu ya. Kemudian karena AC kongruen AB, AC kongruen AB, maka
sudut di hadapannya kongruen, yaitu sudut C kongruen dengan sudut B ya. Satu lagi yang terakhir, karena AC kongruen BC, AC kongruen BC, maka sudut A kongruen dengan sudut B ya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa sudut A kongruen dengan sudut B kongruen dengan sudut C. Nah, ini sudah dibuktikan di teorema sebelumnya ya. Nah, karena ukuran sudutnya sama, kemudian menurut teorema 1 tadi, menurut teorema 1 mengatakan bahwa ukuran sudut A ditambah ukuran sudut B ditambah ukuran sudut C itu 180. Nah, karena semua ukurannya sama, berarti saya bisa tulis ini ukuran sudut A tambah ukuran sudut A, karena B sama dengan A, C juga sama dengan A, 180. Jadi 3 ukuran sudut A itu 180. Jadi ukuran A-nya adalah 60. Karena ukuran A 60, ukuran B sama dengan A, C juga sama, maka ukuran sudut B juga sama 60. Ukuran sudut C juga sama 60. Jadi terbukti masing-masing ukuran sudutnya adalah 60. Diagram segitiga sama sisi. Oke. Kemudian akibat dari teorema 1 tadi juga berakibat pada kongruensi segitiganya gitu ya. Teorema ke-7 berarti. Ini ke-6 tadi. Oke. Ke-6 berarti. Teorema 6. Jika dua segitiga mempunyai satu sisi dan dua sudut, masing-masing kongruen dengan satu sisi dan dua sudut pada segitiga yang lain, maka segitiga itu kongruen. Apapun posisinya, dimanapun posisinya dua sudut tersebut. Gitu ya. Misalnya saya punya dua segitiga, ada beberapa kemungkinan ya. Misalnya A, B, C, gitu ya. Dengan katakanlah segitiganya yang lainnya adalah DEF. Yang pertama misalkan sudut yang pertama A dengan D gitu ya. Kemudian B dengan E gitu ya. Misalkan sisinya ini dengan ini. Nah, kalau ini jelas ya berdasarkan postulat apa namanya? Sudut, sisi, sudut gitu ya. Maka kita dapatkan apa?
Nah, di sini sudutnya adalah sudut A dengan sudut D. Kemudian sisinya adalah AB dengan DE. Kemudian sudut satunya lagi sudut E dengan sudut B. Sudut B, dengan sudut E. Nah, maka berdasarkan postulat asa katanya, maka segitiga ABC jelas kongruen dengan segitiga DEF, gitu ya. Kalau ini langsung berdasarkan postulat. Bisa juga posisinya enggak seperti tadi. Nah, A, B, C, D, E, F, gitu ya. Sudut A sama dengan D, gitu ya. B dengan E misalnya. Tapi sisinya yang ini, gitu ya. Dengan ini. Nah, ini jelas bukan sudut mengapit ya. Kalau bukan sudut mengapit berarti kita harus ini B dengan E ya, harus tandanya saya bedakan. Maka kita harus pastikan dulu berarti C kongruen dengan F ya. Jadi oleh karena A, sudut A kongruen dengan sudut D, sudut B kongruen dengan sudut E, maka sudut C kongruen dengan sudut F tadi ya. Berdasarkan teorema mana? Teorema sebelumnya. Bahwa kalau dua sudut dalam segitiga kongruen, ini dua sudut kongruen, maka sudut ketiganya pasti kongruen. Sehingga kita pakai itu teorema berapa tadi? Teorema 2 berarti. Jadi berdasarkan teorema 2 kita bisa simpulkan dulu sudut yang ketiga berdasarkan teorema 2. Nah, baru kita berdasarkan postulat asa. Postulat sudut, sisi sudut, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga DE. Nah, tapi yang mana yang dipakainya? Yang dipakainya adalah sudut B dan sudut C. Sudut B dengan E, C dengan F, gitu ya. Nah, sisinya tetap yang dipakai adalah AB, DE. Begitupun kalau yang kongruennya sisinya bukan itu, misalkan. Ya punya A, B, C sama sini D, E, F, gitu ya. Sudutnya ini, sudut A dengan sudut D sama tadi. Kemudian sudut B dengan sudut E, tapi sisinya ini, sisi AC dengan B. Maka cari dulu sudut ketiga yang ini berdasarkan tadi teorema 2. Nah, berdasarkan teorema 2, maka sudut C kongruen dengan sudut F. Kenapa? Karena dua sudutnya sudah kongruen. Maka sudut ketiganya pasti kongruen. Baru berdasarkan postulat asa, sudut sisi sudut, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga DF. Yang mana yang dipakainya? C sama F, kemudian A sama D. Ya. Ini sudut A kongruen sama sudut D. Nah, jadi dua ini yang dipakai sama DF sama AC. Jadi AC kongruen dengan DF. Jadi tergantung posisi di mana sisi yang kongruennya begitu ya. Nah, yang pasti katanya di sini dua sudut, satu sisi dua sudut ya. Nah, jadi posisi sisinya di mana ya, letaknya? Apakah diapit atau tidak diapit? Kalau tidak diapit, mana yang kira-kira bisa mengapitnya? Itu sudut yang kita gunakan. Itu teorema akibat dari teorema 1 tadi, teorema yang ke-6. Sampai sini ada ditanyakan? Berikutnya terkait dengan sudut luar.
Teorema ketujuh. Yang ketujuh, ukuran salah satu sudut luar segitiga sama dengan jumlah ukuran sudut dalam yang berjauhannya. Karena setiap sudut luar suatu segitiga itu pasti mempunyai dua sudut dalam yang berjauhannya. Jadi besarnya sama dengan jumlah ukuran sudut dalam yang berjauhannya. Jadi artinya, misalnya saya punya segitiga ABC. Gitu. Nah, kita bisa punya sudut luarnya ke sini. Nah, ini sudut 1 sebagai sudut luar. Nah, kita punya sudut 1, ini sudut luar segitiga ABC. Nah, kita ingin tunjukkan bahwa ukuran sudut 1 itu sudut dalam berjauhannya adalah sudut B dan A ya, karena tidak berbatasan dengan sudut 1. Sudut B dan sudut A. Berarti tunjukkan ukuran sudut 1 itu sama dengan ukuran sudut A ditambah ukuran sudut B. Gitu ya. Kita menunjukkan itu. Yang pertama, kita punya menurut teorema 1 tadi. Menurut teorema 1 dikatakan bahwa jumlah ukuran sudut dalam segitiga adalah 180. Berarti ukuran sudut A ditambah ukuran sudut B ditambah ukuran sudut C itu 180. Itu berdasarkan teorema 1 tadi. Kemudian sudut 1 dan sudut C itu posisinya segaris ya. Nah, sudut 1 dan sudut C merupakan pasangan segaris. Pasangan segaris. Akibatnya apa? Dia saling suplemen. Jadi sudut 1 suplemen dengan sudut C. Nah, definisi suplemen tadi apa? Jumlah sudutnya 180. Jadi ukuran sudut 1 tambah ukuran sudut C sama dengan 180. Nah, kita punya dua persamaan yang jumlahnya 180 dua-duanya. Saya substitusi 180 ke sini, 180 yang ini. Jadi substitusi 1 dan 2. Sehingga kita dapat ke 2 atau 1 ke 2 ya bisa. Jadi saya punya sini ukuran sudut A tambah ukuran sudut B tambah ukuran sudut C itu sama dengan ukuran sudut 1 ditambah ukuran sudut C. Kedua-dua saya kurangi dengan ukuran sudut C, maka saya punya ukuran sudut A tambah ukuran sudut B, C-nya hilang sama dengan ukuran sudut 1. Ini sesuai dengan yang diminta bahwa ukuran sudut 1 itu adalah jumlah dari ukuran sudut A ditambah ukuran sudut B. Gitu ya. Sesuai dengan teoremanya tadi. Sampai sini ada yang tanyakan? Sederhana lah, cukup sederhana. Nah, berikutnya kita akan bahas kaitannya dengan segi banyak. Sudut dalam segi banyak ya.
pisan doang iku Nah, mah. untuk mencari jumlah ukuran sudut segi banyak dengan banyak sisi lebih dari 3. Nah, pertama kita buat diagonal dulu. Diagonal yang mungkin dari titik-titik sudut, kemudian kita gunakan teorema ukuran segitiga gitu ya. Jadi kita buat dulu diagonal yang mungkin dari titik-titik sudut, kemudian gunakan teorema ukuran sudut dalam segitiga. Kita mulai dari segi 4 nih ya. Jadi kita cari diagonal minimum gitu ya. Jumlah diagonal minimum yang bisa kita buat dalam sebuah segi banyak yang membentuk segitiga begitu ya. Dari titik sudut segi banyak yang ada tadi, kemudian kita gunakan teorema ukuran sudut dalam segi 3. Misalnya segi 4 tadi ya. Sisi gitu ya. Nah, diagonal yang mungkin kan 1 dan 2. Nah, yang paling sedikit yang membuat segitiganya adalah 1 diagonal ya, bisa membuat 2 segitiga begitu ya. Ya, walaupun ke sini bisa ya. Sini bisa, boleh silakan. Tapi paling sedikit 1 diagonal membentuk 2 segitiga di sini. Nah, jumlah segitiganya adalah ada 2 di situ. Nah, jumlah ukuran sudutnya berarti jumlah satu sini jumlah ukuran sudutnya. Berarti karena dalam segitiga itu 180, berarti jumlahnya ada 2 kali 180, berarti 360. Jadi jumlah diagonal minimumnya 1. Segi 5 sah. 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 sisi. Nah, diagonal yang paling sedikit kemana ya? Mungkin satu sini boleh. Jadi ke sini. Kalau 1 nggak mungkin ya. Nah, belum segitiga semua. Jadi minimum 2. Minimum 2. Jadi minimum ada 2 diagonal. Jadi terbentuk 3 segitiga ya. Jadi 3 kali 180. Atau 540 gitu ya. Segi 6 juga sama. Jadi diagonal minimum 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 6 sisi. Nah, jadi 1, 2, 3. Jadi harus ada 3 ya maksimum minimum. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 segitiga. 4 kali 180. Nah, berapa? Nah, 720. Terus gitu ya. Nah, sekarang ada pola ya. Berarti kalau segi 4, misalnya itu di sini segi 4, itu ada 2 segitiga. Segi 5 ada 3, segi 6 ada 4, segi 7 berarti bisa tawan tuh berapa? Ada 5 ya. 5 kali 180 atau 900. Nah, berarti kalau saya punya segi N di sini, segi N berarti ada berapa segitiga? Ada N min 2 segi 3, karena bedanya 2 begitu ya. Ada N min 2 segi 3. Berarti jumlah sudutnya N min 2 kali 180. Gitu ya. Sehingga muncul teorema berikutnya. Teorema ke-8 gitu ya. Teorema ke-8 mengatakan teorema jumlah ukuran sudut dalam segi banyak. Jadi jumlah ukuran sudut dalam segi banyak
Sudut dalam segi N gitu ya. Segi N adalah berapa? Tadi N-2 kali 180. Buktinya yang itu tadi yang atas ini. Ini buktinya. 180. Oke, teorema yang ke-8. Kemudian berapa masing-masing ukuran sudutnya ya. Nah, di teorema berikutnya, teorema 9. Jika segi N tiap sudutnya kongruen, maka ukuran masing-masing sudutnya berukuran katakanlah A ya, di mana A-nya itu besarnya, A-nya itu berarti apa? Segi N itu berarti jumlah sudutnya adalah N-2 kali 180 kali banyak sudut. Banyak sudutnya berapa? Nah, lihat tadi segi 4 banyaknya sudut berapa? Ada 4. Segi 5 banyaknya sudut ada 5. Segi 6 banyak sudutnya ada 6. Segi N berarti banyak sudutnya ada N ya. Jadi jumlah sudut, jumlah ukuran sudut sudut dalam dibagi jumlah atau banyaknya sudut. Banyaknya sudut gitu ya. Jadi A-nya itu masing-masingnya. Nah, ini pemahaman sederhana. Jadi tiap sudut, karena tiap sudut ukurannya sama, maka masing-masing sudut ukurannya adalah di pembagian antara jumlah ukuran sudut dalam total dibagi banyaknya sudut yang ada. Nah, segi banyak beraturan, kita kenal ada segi banyak beraturan. Segi banyak beraturan itu adalah segi banyak yang masing-masing sudutnya dan sisinya kongruen. Segi banyak yang masing-masing sudutnya dan sisinya kongruen. Artinya apa kongruen? Besar sudutnya sama, panjang sisinya sama. Kongruen. Ke segi banyak beraturan. Kemudian dalam segi banyak beraturan ada ini sudut luar. Sama seperti di segitiga ada sudut luar. Nah, sudut luar segi banyak adalah sudut yang dibentuk oleh perpanjangan sisi dengan sisi yang berurutan. Contoh di segi 5 misalkan ya, saya punya segi 5. Nah, begini segi 5-nya misalkan ya. Nah, maka kalau ini sudut dalam 1, 2, 3,
45. Yang disebut sudut luar adalah sudut yang dibentuk oleh perpanjangan sisi yang berurutan. Misalnya ini yang perpanjangannya sini, maka yang ini yang perpanjangan ke sini. Ini perpanjangan di sini berurutan gitu ya. Maka kalau 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi ada 5 sudut dalam, maka ada 5 sudut luar yang berurutan begitu ya. Di sudut dalam sama sudut luar pada satu titik itu membentuk pasangan linear ya. Nah, ini segaris. Jadi sudut dalam dan sudut luar pada satu titik membentuk pasangan linear. Gitu ya. Dia membentuk pasangan linear. Jadi sudut 5 pasangan segaris, linear itu segaris ya. Segaris dengan 10. 4 dengan 9 gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian terkait jumlah ukuran sudut dalam tadi berdasarkan banyaknya sisi dalam segi banyak tadi mengikuti rumus n-2 kali 180 kalau sudut dalam ya. Sudut dalam. Bagaimana dengan sudut luar? Nah, untuk sudut luar itu tidak bergantung pada banyaknya sisi dari jumlah segi banyak tersebut ya. Nah, seperti yang tertuang di teorema berikutnya tadi, teorema 9 ya. Teorema 10 terkait sudut luar. Jumlah sudut luar. Jumlah ukuran sudut luar suatu segi banyak adalah 360 derajat. Nah, gimana? Sesuai dengan teorema tadi, teorema sudut dalam jumlah ukuran sudut dalam segi banyak itu kan ini rumusnya. Jadi kalau kita ilustrasikan di beberapa ini, kemudian kita cari polanya. Misalnya segitiga, berurutan tadi, kalau ini ke sini, ke sini. 1, ini 2, ini 3. Untuk mencari berarti jumlah yang ditanyakan, kita akan tunjukkan bahwa ukuran sudut 1 tambah ukuran sudut 2 sama ukuran sudut 3 itu sama dengan 180 gitu ya. 360 tadi. Nah, gimana cara carinya? Ya, kita cari berdasarkan tadi pasangan segarisnya ada 3 pasang berarti. Pasang segaris itu kan 180 ya. Jadi ukuran sudut B ditambah ukuran sudut 1 itu 180 ya. Ukuran sudut C ditambah ukuran sudut 2 itu 180. Ukuran sudut A ditambah ukuran sudut 3 itu 180. Ini kalau saya jumlahkan ini berapa? 180 kali 3 540 kan? Nah, ini ukuran sudut A tambah B tambah C berapa tadi? Sudut dalam segitiga itu 360. Jadi yang ini jumlahnya
Jumlahkan 360 ditambah ukuran sudut 1 tambah ukuran sudut 2 tambah ukuran sudut 3. Sehingga ukuran sudut 1 tambah ukuran sudut 2 tambah ukuran sudut 3 itu berarti ini kurang ini ya. 540 dikurang 360. Dari mana 360? Dari ini teorema 1 jumlah sudut dalam segitiga itu 360. 360. Berarti dapatnya apa? 3 540 diambil 80 lah. tiga 60. Oh, segi banyak, sorry. Segi banyak itu di atas segi 3. Jadi tidak berlaku untuk segi 3 ya. Segi banyak itu di atas segi 3. 360, 540, 242, 54. Sorry ya. Segi banyak itu mulai dari segi 4. Salah. Karena kita pakainya tadi yang ini. Ini segi banyak yang ini ya. Nah ini. Yang disebut segi banyak itu mulai dari segi 4 ya. Segi banyaknya. Mulai dari segi 4. Maaf. 360. Untuk segitiga itu kasus khusus. Ini saya hapus dulu. Tidak berlaku untuk segitiga. ...180 ketika 60 betul ya. Masya Allah. Berlaku tetap. Nah, nah, ini laptopnya. Ini aja apa. Jadi ukuran sudut 1 tambah ukuran sudut B itu 180. Ukuran sudut 2 tambah ukuran sudut C 180. Ukuran sudut 3 tambah ukuran sudut A itu 180. Kemudian tadi dijumlahkan ya.
Ini 540. Ini sudut A, sudut B, sudut C ini 180, bukan 360 ya. Nah, itu. Ditambah ini ukuran sudut 1, tambah ukuran sudut 2, tambah ukuran sudut 3. Nah, berarti ini 180. Jadi dapatnya 360. Kemudian untuk segi 4 juga sama. Segi 4 gitu ya. Nah, ini saya ambil perpanjangannya, berurutannya begini. Nah, berurutan. Ini A, B, C, D. Ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, tadi sudut dalam segi 4 berapa? Sudut berdasarkan teorema tadi, sudut dalam segi 4. Nah, berarti N-2 tadi. N-2 kali 180. Berarti berapa tuh? N-nya kan 4, banyak sisi N itu. 1, 2, 4 berarti 2 kali 180 ya, jadi 360 sudut dalamnya ya. Sudut dalam itu mana? Berarti ukuran sudut A tambah ukuran sudut B tambah ukuran sudut C tambah ukuran sudut D, itu 360 berarti sudut dalamnya. Nah, sekarang sudut luar itu pasangan segaris tadi. Ukuran sudut 1 tambah ukuran sudut A itu 180 karena suplemen ya, saling pelurus. Ukuran sudut 2 tambah ukuran sudut B sama 180. Ukuran sudut 3 tambah ukuran sudut C sama 180. Kemudian ukuran sudut 4 tambah ukuran sudut D sama dengan 180. Ini saya jumlahkan. Nah, ini 180 kali 5 berapa? 900 ya. 900. ABCD tadi 360. Sudut A tambah B tambah C tambah D berdasarkan teorema tadi 360. Nah, tinggal yang ini, ukuran sudut 1 tambah ukuran sudut 2 tambah ukuran sudut 3 tambah ukuran sudut 4. Ini yang kita cari, sudut luar, jumlah ukuran sudut luar. Jumlah ukuran sudut luar. Nah, berarti berapa tuh? Ukuran sudut 1 tambah ukuran sudut 2 tambah ukuran sudut 3 tambah ukuran sudut 4 itu sama dengan 900 dikurang 36. Berapa tadi? Hmm, 900. Berapa tadi? 108. N-2 tadi. 360. 360. Dan ukuran sudut dalamnya N-2. 2 segitiga. 2 180, 360. Ini 180, 180 kali 4. Kebanyakan ini kali 4 ya. Berapa nih? 360 kali 2, 720. N kali 5. 4. Jadi ini salah. 720. 360. Ini tetap 360 tuh. Jumlah ukuran sudut luarnya 360 segitiga
360. Segi 4, 360. Anda bisa, kalau yang sama segi 5 misalnya. Satu lagi, segi 5. Yang meyakinkan apakah betul? Iya, 360 sudut luar jumlah sudutnya. Nah, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, sini. Kalau ini A, B, C, D, P. Dan sudut lainnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudut lain. Jumlah sudut dalamnya berarti berapa? Jumlah sudut dalam segi 5. Segi 5 berarti 5 kurang 2 kali 180. 540. Ya. Yang mana 540 itu ukuran sudut A tambah ukuran sudut B tambah ukuran sudut C tambah ukuran sudut D tambah ukuran sudut E. Nah, itu 540 jumlahnya. Sudut dalam. Sekarang sudut luar itu dari pasang garisnya ada 5 tuh. Ukuran sudut A ditambah ukuran sudut 1 itu 180. Ukuran sudut B tambah ukuran sudut 2 itu 180. Ukuran sudut C tambah ukuran sudut 3 180. Ukuran sudut D tambah ukuran sudut 4 180. Ukuran sudut E tambah ukuran sudut 5 itu 180. Ini dijumlahkan 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu berarti berapa tadi? 900. 900. Yang ABCD tadi ini jumlahnya berapa tadi? Ini dijumlahkan 540. Ditambah yang ini. Ukuran sudut 1 tambah ukuran sudut 2 tambah ukuran sudut 3 tambah ukuran sudut 4 tambah ukuran sudut 5. Nah, ini. Nah, berarti jumlahnya ukuran sudut 1 tambah ukuran sudut 2 tambah ukuran sudut 3 tambah ukuran sudut 4 tambah ukuran sudut 5 berarti 900 kurang 540. Jumlahnya 360. Sama. Jadi sekali lagi jumlah ukuran sudut luar segi banyak tidak bergantung kepada banyaknya sisi. Yaitu tetap dia 360 untuk semua segi banyak. Itu teorema yang ke berapa tadi? 10 ya. Silakan kalau ada yang mau dikomentari atau yang ditanyakan. Tema yang terakhirnya yang jelas ya untuk teorema 11. Kalau segi banyaknya ada NCC, kemudian masing-masing sudut luarnya ukurannya sama, maka tiap sudut luar itu besar ukurannya adalah 360 bagi N sudut ya. Yang masing di sudut 2 ukurannya 360 bagi 5 di sini berarti ya. Di sini berapa? Sama ya. 1, 2, 3, 4, 5 kalau ukurannya sama tinggal bagi banyaknya sudut gitu ya. Itu N.
Nah, itu beberapa teorema terkait dengan apa namanya sudut-sudut di segitiga dan segi banyak. Silakan kalau ada yang tanyakan. Berikutnya kita lihat beberapa kasus. Oke, ini menentukan besar sudut di kesejaran garis ya. Contoh kasus. Sudut 2-nya 80, sudut 4-nya 140. Di mana ZXY sejajar ZW. Sudut 4-nya 140, sudut 2-nya 80. Kita mau mencari sudut 1, 2, 1, 3, 5, 6, 7. Oke, tadi seperti yang ditunjukkan bahwa sudut 4 itu sama dengan sudut ZTS, sudut 4 sama dengan sudut TSY, sudut dalam berseberangan ya. Jadi sudut 4, ukuran sudut 4 sama dengan ukuran sudut 2 ditambah ukuran sudut 3 gitu ya. Oke. Nah, berarti sudut 4-nya 140, sudut 2-nya 80, maka sudut 3 bisa kita cari. Ukuran sudut 3-nya berarti berapa? 60. Nah, sudut 3 60, berarti sudut 6 60. Kenapa? Ini sudut dalam berseberangan. Sudut 6, berarti sudut 6 sama dengan sudut 3. Ini sudut dalam berseberangan. Berseberangan dalam persejalan garis. Maka ini 60. Kalau sudut 6 60, berarti sudut 7 bisa kita cari. Dia pasangan garis. Karena dia pasangan segaris. Berarti apa? Sudut 7 sama dengan 180 dikurangi 60. Berarti 120. Ini suplemen dengan sudut 6. 120 sudut 7. Karena sudut 7 suplemen, sudut 7 ini 120, maka sudut 7 ini kongruen dengan sudut 1 tambah 2. Awas, karena ini garisnya yang ini. Maka sudut 7 kongruen dengan sudut 1 tambah sudut 2. Di ukuran sudut 7 itu sama dengan ukuran sudut 1 tambah ukuran sudut 2. Ukuran sudut 7 180, sudut 1 dicari, sudut 2-nya berapa tadi? Sudut 2-nya 80. Maka ukuran sudut 1-nya ketemu berapa? 40.
Sudut 1 sudah, sudut 3 sudah, sudut 4 sudah, sudut 5 bisa kita cari. Sudut 5 itu suplemen dengan sudut 4, berarti 180 dikurangi 140 tadi. Jadi dapatnya 40 derajat. Jadi sudut 5 sama dengan sudut 1 boleh. Jadi sudut 1-nya 40, sudut 5-nya 40. Atau segaris dengan sudut 5. Nah, sudah ketemu semuanya. Sudut 3 ada 60. Sudut berapa lagi? Sudut 6 sudah ada 60. Sudut 7 dapat 120. Sudut 1 dapat 40. Sudut 5 40. Nah, kasusnya seperti itu ya. Kan balik tahun dagang. Yang lain? Nomor 1. Kebenaran naik teh bagus ya. Gede-gede. Nomor yang gede-gede satu. Nah, aku pernah ganti kan? Itu. Ini A, B, C, D, E. Ini 1, ini 2, ini yang diketahuinya sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Nah, tunjukkan sudut B kongruen dengan sudut E. Masih manis-manis ya. Ayah yang berwarna manis satu. Nah, ini. Oke. Nah, di sini ada dua segitiga ya. Ada ABC, ABC, AED. Nah, kalau saya pisahkan begini. Ini C, ini B, ini A. Kemudian yang satu lagi ini, kita pisahin sini. Ini A, ini C, ini D. Ini 2, ini 1. Nah, yang A berarti sama dengan A gitu ya. Sama-sama sudutnya. Sudut 1 sama dengan sudut 2. Ya ampun, benar. Jadi, maka jelas sudut Raut. Oh, jangan itu jalan murah. maka jelas jadi oleh karena gini ya. Oleh karena sudut A kongruen dengan sudut A, sudut C kongruen dengan sudut D, maka berdasarkan teorema berapa jumlah ukuran sudut dalam segitiga? Sudut ketiga, ya. Berarti sudut ketiga itu teorema kedua ya. Jumlah dua sudut, kalau sudah dua sudutnya kongruen, maka sudut ketiganya kongruen. Maka jelas sudut D ini E. Maka jelas sudut E, maka sudut B kongruen dengan sudut E. Ini kalau teorema yang kedua tadi. Gitu ya. Ini sederhana sih. Nah, tinggal memisahkan saja. Anda harus bisa memisahkan yang mana yang sama. Ngerti tasiran. Yang ketiga, Tuh gak ngerti wajahnya. Kalian kita ambil mati ya. ini 3 ya, sama.
FEJ siku-siku, Kayak ikan nih, keripsi. CHJ hanya ini siku-siku. Ada baik pendidikan. Cuma soalnya matematika. FEJ sudut E-nya siku-siku, Matematika murni. CHJ pH-nya siku-siku. Nah, kita ingin tunjukkan sudut yang berkoresponden kongruen. Sudut Masalah matematika. sudut berkoresponden. Kongruen. Apa yang koresponden kemarin tuh? Yang sehadap seletak. Sehadap seletak mana berarti? Sudut E dengan sudut 3. Sudut E dengan sudut 2. Gitu ya. Sehadap seletak. Jadi kita akan tunjukkan sudut E kongruen dengan sudut 3. Sudut E kongruen dengan sudut 2. Sehadap seletak. Oke. Oke, sudut J itu kongruen dengan sudut J segitiga FEJ dengan, perhatikan segitiga FEJ sama segitiga CHJ ya. Sudut J kongruen dengan sudut J, sudut E kongruen dengan sudut 2. Kenapa? Siku-siku. Sudut siku-siku kongruen kemarin. Nyolong. Akibatnya apa? Sudut ketiganya kongruen. Maka sudut ketiganya mana? Sudut H kongruen dengan sudut 3. Ini kata teorema 2 tadi ya. Teorema 2 mengatakan bahwa jika dua sudut segitiga kongruen, maka sudut ketiganya kongruen. Bapak. Sudah tuh ketemu E dengan 2 kongruen. Kenapa? Karena siku-siku. F dengan 3 menggunakan teorema 2. Yang lainnya 4. Nyantit ya. Apa? Ada 2 segitiga yang beririsan. Kayak lagi mukbang. Nah, itu Bosak. ini ABC. Udah nuan milih. Jumlah FDE. Sampuluh kilo raud ya kan. Diketahui di sini BC Keluar setelah seminggu. sejajar DE. Iku. Diketahui. Kemudian FD juga lurus dengan Sing kobe gina itu halum. Kayak gini apa abang itu? dia duluan kita ini. FD itu kasih E, jadi ini tidak lurus. Baru. Kemudian ini ada sudut yang dinomori sudut 1, sudut 3, ini sudut 2, ini sudut 4. Nah, kita ingin menentukan ukuran sudut nomor 1, 2, 3, 4. BC sejajar DE. Berarti yang mana yang sama nih? BC sejajar DE. Kalau sujud, sudut dengan sujud. Dia kalau ini fikih. BC yang ini, berarti ini sejajar DE ini ya.
Dipotong transversalnya mana, ini sama ini. Jadi kalau ini siku-siku, maka ini siku-siku. Ya kenapa? Karena ini sejajar. Ini sudut sehadap. Sudut sehadap kongruen. Jadi sudut D kongruen dengan sudut 2. Ini sehadap. Sehadap kongruen dalam diri sehadap. Nah, berarti sudut 2 siku. Sudut 2 siku. Kenapa? Karena sudut D-nya siku. Berarti ini siku-siku nih. Karena 2 siku-siku, maka 3 siku. Nah, 3 siku-siku. Kenapa? Karena pasangan segaris dengan 2. Nah, maka dia saling suplemen. Karena 2-nya siku-siku, 90, berarti ini 90. Maka 3 siku-siku. Kayak tahun baruan. Nah, 3 siku-siku. Nah, tinggal 1 nih sama 4. Tahun baruan kapan? Maksud di kayak tahun baruan dan ini. Baru ada apa nih? Ini ke 2000. Nih, ada. Gimana? Yang 5. Yang 4. Kalau segede 2025. Siapa? Siku-siku. Kayak puasa lebaran. Ini sejajar dengan ini berarti 4 sama dengan ini. Ini 4 juga nih. Oke. Ukurannya sama 4. Ukurannya sama dengan 4 gitu. Maksudnya C ini sama dengan E. 2025 Pak, tahun baru. Nah ini kan nggak tahu sejajar atau enggak nih. Benar kalau ada. Iya, sing jelas itu. Berarti apa? Berarti sing bosok. Kupu sing bosok. Berarti ke Berarti apa? Duit. Yang kamar kan andet nah. Boleh menang. berarti kakang. Kang yang lain dia kakang kata. Bener? Dia kakang. Iya, gratis. Berarti sedih ya. 1 gimana? Ukuran 1 berapa? Sama dengan mana 1? Bapak habis gratis. Nggak bisa. Kita gak bisa. Nggak sedih. Kok gratis beda? Yang urip sapung kan. Ya enggak ada masa bego. Urip bukan sapung kan. Kan gratis beda. Ini kalau ini sejajar gampang. Ini sejajar gampang. Ini sebenarnya ini. Tapi ini nggak ada keterangan apakah AB sejajar FD atau tidak. Kalau ini kan sejajar jelas ya. Sudut putar. Sejajar berarti ini dengan ini sama sehadap. Ini dengan ini sama sehadap. Gak suka sembarang pengen kan dia. Enggak yang misalnya ya udah tahu lah. Suka tantangan. Menyerdewek. Udah biasa. Ini 1 gimana 1? Baru ketemu warga. Kita yang bisa kayak gitu. Nah, kali baru manis. Sing gede gudul itu kemarin. Mana? Tengah. Manis ya? Dia longki. Mbak suruh ah. Itu lagi pertamanya dengan Dan ke belakang. Tinggal 1 yang belum nih. udah ke Palembang. Di Palembang. Lagi ke Palembang. 3 siku-siku. 3 siku-siku. Udah kita lah. 2 siku-siku. Macam duit yang manis duit dah. Berat. Ini kita kata manis no. Makan duit. Matang hutan wis alim sedina. Bicara balik. Jika
1 dan 4 nih. Kan, nggak seneng kalau itu. Jadi kenal mas nongol. Nongol dong ya, dan artis tanggung nih. Harus nunggu nih. Mana ya? Nongol siapa? 33. Nunggu sama apa? Nongol terus. Kalau sama Nah, ini belum ketemu. Belum ketemu. Yang ini apakah sama dengan ini? Enggak sih, merah-merah nih. Nah, taunya dari mana samanya? Nah, ini sejajar tegak lurus. Oh, bagus ya. Merah bagus. Terus maka tegak lurus ke yang lainnya. Yang ini Jangan saya perpanjang ke sini. Saya perpanjang. Ada emak surat janji kamu nggak? Masih loh. Ngapain mikir kelas 2 anak bahasa dah pegal-pegal deh. Sejajarnya yang ini masalahnya. Ini dengan ini sini. Ya, Nungguan itu. nongolnya apa? Siapa? Biar siapa? Ya, kenapa ya, emak? Perpanjang jadi segitiga kan. Yang ini siku-siku. Itu bahasa Ini 1 nih. Sama. biasa nendang. Waktu mau teri. Deh, Nanti ulasnya enggak mesin. enggak mesin merane kah? Ini berapa? Nyebrang nyebrang pasti, mah. Baru nyebrangnya. Ketemu ya. Nah, sambil jalan nanti ya. Silakan dicek itu. Jembatan. Kayak wis ngelewati konon. Nih, Dia ganti guys ngelewati konon lah. Gimana? Tilang matakan. Takdir emak tukang bakso. Bentar emak gua ke sutra itu. Kita orang dulu udah dekat sih. Nah, ada deh. 24. Takut putri. Yang nyoba dapat? Silakan. Tuh, betul anak jam lain. Lupa. Empat. Di sana. Tangan oh. PC sejajar Orang kamu. F. Cerita. Orang tas sedang puasa. Ayo lebaran kamu. Kisi kalian nih. Kesoalnya senang kelas. Nggak ada data yang kelewat ya. Ada yang data yang kelewat ini 142. Sorry, ini ada yang kelewat. Ini 142 derajat. Iya, warna gitu. Nggak kita deh. Nah gitu ya. Bukan gitu, Be. Kok bulan mana? Biasa kami mendek kan elok kan kah? Rono, elok kan ngomong pada pesan ini kan? Berapa? Bayar apa ya? Mangewu paling gede. Nah itu salah, kelewat. Pantesan. Tapi waktu Yang 42, berarti ini berapa? nah subuh-subuh. 36, ini 90, berarti ini berapa? Standby subuh-subuh. 96 tambah 36, 126. 126 berarti 126 Harus sedih nih sih bang. 38 sorry. 38 Kecuali hari-hari. 128 Hati juga jawab bos. berarti 52 Ya, siapa lagi? Kita dulu orang bisa. berarti 52 Kalau kawan sudut satunya berat ini 38 ini juga 90 yang ini 90 ini 38 berarti ini 52 manggulan genyak kita. Hari ini manggulan genyak kita di ibu deket kena matang. Kapan? Lihat kak kayu paru dia manggulan 52 ibu deket kena matang. Kena matang ke baru dia.
Matang. Lima dua. Ini 52. Ini 90. 90. Basok kayak enak dan kecil. 90. Ini 90. Rasanya enak. Kecil lah. Jadi 1 ditambah A ini adalah 52 dikurang 180. Waduh, kalau bisa. Berarti Nggak angkat. Bisa. Nge-grab. Nggak mobil. Nggak mobil. Sim. Mobil. Nge-grab ini. nih, lewat-lewat datanya ya. Nongki kan ngokok. Nangan donat. Nah, jangan udah ajak. Ngomongin doang. Udah duet tuh. Di sini gaya banget yang nakap. Jokat dulu lah, bay. Boleh 500 mau. Lumayan lah, ke. Poya-poya kan. Sekali-kali. Kayak ya. Jadi di sini sudut 1 tambah sudut A tambah sudut C itu 180. Sudut 1 tambah sudut A tambah sudut C 180. Sudut C-nya kan 52. Jadi sudut 1 ditambah sudut A itu berapa? 128. Di sisi lain di sini segi 4 nih. Ini sudut A Lubang yang lain. ditambah sudut 1 sudut A sudut 1 ditambah ini berapa nih? 90 100 232 sama dengan 360. 98 betul ya. 98 sama. Di sini nih harusnya 30 berapa? Dikasih 67 di sini ada di bilangannya. Nah gitu. Nah ini datanya aja tidak lengkap. Yuk, kurang lebih. Yang berikutnya, nomor berikutnya. Di sini ada nah gitu ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Ini sejajar ya. Cari ukuran sudut 1 tambah ukuran sudut 2 tambah ukuran sudut 3. Rame sih rasanya di situ kalian. Ini ditambah garis tambahannya menghubungkan titik ini ke sini. Titik satunya jadi diubah jadi 4 dan 5. Tiganya jadi 6, 7. Jadi ukuran sudut 1 itu sama dengan ukuran sudut 3, sudut 4 tambah ukuran sudut 5. Ukuran sudut 3 itu ukuran sudut 6 tambah ukuran sudut 7. Nah, di sini sejajar itu berarti ya, ini seletak itu kemarin itu adalah saling suplemen ya, 180. Jadi ukuran sudut 5 ditambah ukuran sudut 7 itu 180. Kemudian yang berikutnya di segitiga ini 2, 4, 6 itu 180. Ukuran sudut 2 tambah ukuran sudut 4 tambah ukuran sudut 6 itu 180. Nah, berarti tinggal dijumlahkan ya. Ukuran sudut 4 tambah ini tambahkan. Jadi saya punya
ukuran sudut 2 tambah ukuran sudut 4 tambah ukuran sudut 5 tambah ukuran sudut 6 tambah ukuran sudut 7. Ukuran sudut 7 ini tambahkan jadi 360. Ukuran sudut 4 dan 5 kan ukuran sudut 1, 6 dan 7 ini ukuran sudut 3. Jadi ukuran sudut 2 ditambah ukuran sudut 3 tambah ukuran sudut ini ukuran sudut 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 360 gitu ya. Jumlah dengan menambahkan ini garis. Kemudian berikutnya diberikan segi 9. Segi 9 ya. Segi 9. Disuruh mencari, tentukan besar sudut dalam, kemudian sudut luar, kemudian jumlah sudut dalam, kemudian jumlah sudut luar. Jumlah sudut luar 9, berarti N-nya 9 ya tadi. N-nya 9. Berarti jumlah sudut dalam tadi rumusnya apa? N-2 kali 180 atau 7 kali 180. Berapa tuh? 7 kali 180 256 1260 ya. Cek ya. 1260. Sudut luarnya tadi tetap ya 360. Berarti masing-masing sudut luarnya 360 bagi 9. Banyaknya sudut 9 jadi 40. Sudut dalam masing-masing besarnya berarti 1260 dibagi 9. Berarti 140. Gitu ya, cara ngitungnya. Kemudian ada yang dibalik. Ukuran masing-masing sudut luar segi banyak beraturan adalah 2/13 ukuran masing-masing sudut dalamnya. Masing-masing sudut dalamnya. Segi berapa? Segi berapa yang dimaksud? Di ukuran masing-masing sudut luarnya itu segi banyaknya beraturan itu 2/3 dari masing-masing sudut dalamnya. Berarti kita mulai dari sudut dalam. Jumlah sudut dalam. Misal segi N kan, kita cari N-nya berapa? Segi N, jumlah sudut dalamnya berarti apa? Jarak N-2 kali 180.
Tai. Ukuran masing-masing sudut luar berarti 360 dibagi N itu sama dengan katanya 2/13 ukuran masing-masing sudut dalamnya, berarti N-2 kali 180 per N gitu. Nah gitu. Ini coret ya. Ini ke sini. Ini bagi 2 ya. Bagi 180 ini 2, ini 1. Jadi ini 26 sama dengan 2 kali N-2 gitu ya. Betul nggak? Jadi 26 sama dengan 2N-4. Jadi 2N sama dengan 30. Jadi N-nya 15. Jadi yang dimaksud adalah segi 15 gitu ya. Nah, itu beberapa contoh terkait dengan aplikasi sudut-sudut segitiga dan segi banyak yang berkaitan dengan kesejajaran garis. Sampai sini ada ditanyakan ya? Nah, untuk materi hari ini sampai di situ. Kemudian untuk UTS-nya sampai yang pekan kemarin ya, terkait dengan garis kesejajaran garis. Pak, Sampai untuk sini. Iya, izin nanya, untuk UTS-nya itu dilaksanakan offline. Bagus kan? offline di kelas insya Allah. Ngomong sih bagus ya, ini kan saya lihat. Seperti ujian biasa. Ada lagi? Oh, nih, huje. Rajak. Kalau nggak ada, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Insya Allah ketemu kalau ada perubahan